Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak, abang, teman-teman telah menyempatkan untuk meeting untuk hari ini. Iko untuk sosialisasi Patang itu kan tika ada rape dengan kepala-kepala unit untuk membahas tentang peraturan rumah sakit. Sebenarnya memang alun fix lah itu peraturan itu karena itu baru draft. Cuman tidak ada salahnya untuk dimulai sosialisasikan dari kini. Soalnya itu tuh cuma nunggu tanda tangan dari Bang Ino saja lah gitu. Mungkin langsung saja. Patang tuh yang dibahas tentang jam kerja. Ini kan ada tuh peraturan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Jadi jam kerja untuk karyawan waktu ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada perubahan jam kerja. Yang dibahas tuh kemudian tentang cuti melahirkan. Kemudian tentang cuti untuk ibu-ibu yang menyusui dan penggantian cuti. Jadi Patang kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja tuh lah ditetapkan kalau jam kerja untuk 5 hari kerja berarti 8 jam sehari. 8 jam sehari berarti kan 40 jam per minggu. Artinya 5 hari kerja 8 jam, kemudian ada libur 2 hari Sabtu Minggu. Itu tuh yang menerapkannya RSUP RSAN kayak gitu. Kemudian yang untuk 6 hari kerja, 1 harinya 7 jam. Jadi dalam seminggu itu ada 42 jam. Soalnya enggak terlalu membahas tentang awak, cuman kalau yang untuk awak yang berjalan kini kan untuk satu shift tuh awak 6,5 jam. Yaitu masuknya jam 8 sampai jam 2, kemudian jam 2 sampai 9 tuh 9 sampai jam 8. Itu Mbak rancaknya kalau misalnya wak sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berarti tambah jam kerja wak setengah jam lagi gitu. Menurut Tika kalau yang untuk operan itu telah habis waktu 1/4 jam gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ujung-ujungnya kalau yang dinas pagi itu pulangnya jam 8:30 juga. Nah, dinas sore itu pulangnya jam 8:30 ada, jam 9 ada juga gitu. Jam yang dinas malam pulangnya jam 8 juga gitu. Awak tetapkan jam kerja awak seperti ini juga atau diubah? Tetapkan seperti ini. Seperti ini aja. Ya, setuju. Kaiko saka. Kaiko saka. Nah, masalahnya Tika terserah senyo. Kalau yang jalan ini kan awak operan jam 2. Jam 2 tuh kadang memang operan, kadang alun gitu. Beko ujung-ujungnya absen pulang jam 2:30 juga. Shift pagi itu 8:30 sampai 3:30. Shift siang jam 2 sampai 9:30. Shift malam jam 8 sampai jam 8. Cuman awak punya waktu untuk operan setengah jam gitu. Jadi shift pagi kan masuk 8:30 sampai 3:30 kan. Cuman yang shift sore itulah masuk jam 2. Jam 2 tuh lah operan dengan kawan yang shift pagi. Jadi yang shift pagi itu bisa pulang teng 2:30. Gitu. Atau misalnya kok mau sholat, mau makannya punya waktu setengah jam gitu. Habis itu yang shift siang tuh masuk jam 2 sampai jam 8:30. Cuman yang dinas malam masuknya jam 8. Jadi yang dinas malam, yang dinas sore bisa operan dari jam 8 tuh sampai 8:30. Sehingga yang dinas sore bisa pulang 8:30. Bebas sih, tapi beko kok nggak bakal lamaan jadinya gitu ha. Kalau jam setengah jam, misalkan ada pasien masuk Kak, hitungannya ke shift selanjutnya berarti gitu ya? Kalau masuknya jam 2, iya, masuk ke shift selanjutnya. Shift selanjutnya. Berarti lebih ke prakteknya nggak sih? Misalkan absennya tuh yang lebih setengah jam gitu. Iya. Karena kan di praktek sehari-hari emang gitu juga. Nah, misalkan yang shift pagi, pulangnya jam 2:30 aja ujung-ujungnya gitu kan. Terus yang shift sore pulangnya jam 8:30 gitu. Kalau lewatnya lah jam 10 lah kadang. Iya, itu tuh cuman untuk cek clock.
absen saja gitu. Pelaksanaannya kayak yang lamo juga. Jamnya tetap sama gitu ya. Sore kok cekloknya pulangnya jam 8:30 malam, Kak. Kalau yang kini kalau sore itu kan 6,5 jam. Kalau jam 9 malam banget kalau menurut Tika yo. Bulia ndak kemalaman waktu pulang kan. Jadi jam 8 tuh lah bisa operan dinas sore, juga dinas malam. Jadi yang dinas sore itu bisa lo kok misalnya mau sholat dulu atau makan yang tertinggal gitu kan, atau operan pasien banyak, mereka punya setengah jam untuk operan. Tapi ceklok absennya tetap yang 8:30 gitu. Kalau yang Salamoko terlaksana, memang ada yang 8:30 ceklok, tapi kan waktunya talek juga gitu. So, untuk operan itu kan butuh 10 menit, 15 menit kan, beko pulangnya jadinya jamnya 9. Yang dinas malam masuk cekloknya jam 8, ceklok pulang jam 8, Kak. Iya. Ya, berarti dinas malam balik ke yang lama, balik lebih panjang shift-nya. 12 jam. Kayaknya udah biasa tuh lah cocok lah sih. Biar nak pus yang model lama masuk jalan antara. Berarti tetap yang 6,5 jam per shift. Takutnya kok jadi pertanyaan lo beko dek Kak Mila. Tapi kalau misalnya lah cocok seperti itu, udah jalani saja. Kan ada dipermasalahkan Mila kan. Sejauh pun enggak ada, Bang. Kalau enggak masalah ya enggak masalah berarti lanjutin aja. Oke, kalau Kamila sih enggak masalah. Tapi kok di akhirnya dipermasalahkan enggak tahu lo deh ya. Mudah-mudahan sih enggak. Ide ko muncul dek karena operan tuh enggak sebentar. Itu senyo. Kalau menurut kawan-kawan yang lama tuh Allah oke, ya udah wak jalankan. Tapi kok misalnya ada permasalahan, wak cerita solusinya gitu. Soalnya kan yang mencocokkan lo dengan peraturan yang ada, dinas satu shift itu 7 jam. Kalau Tika Celek yang perawat, memang shift paginya tuh 7 jam, shift sorenya 6,5 jam. Oke. Kalau kan pukul rata kan 6,5, 11 jam. Selagi masih belum dipermasalahkan biasa sih menurut. Berarti wak simpulkan aja kalau jam dinas wak masih tetap seperti yang lama, 6,5, 11 jam. Cuman yuk datangnya on time. Absen tuh kini lah diminta per bulan. Soalnya itu akan dimasukkan ke sistem kayaknya sama si Jo gitu. Kompensasi telat tuh hanya 5 menit. Lebih dari 5 menit itu akan dipotong gaji 1.000 per menit. Kompensasinya 5 menit ya. Cuman 5 menit ya. Tuh absen harus ceklok. Ririn ala ini ceklok. Salah, Kak. Allah ya. Ara berarti Allah lora. Berarti jam masuk masih tetap pagi 8, siang jam 2, malam 8:30, kompensasi telat cuma 5 menit, lebih dari 5 menit dihitung denda 1 menit 1.000. Terus harus absen pas datang dan pas pulang. Kemudian absen itu akan dikagih Kakak Mila Tio awal bulan. Ara belum ceklok, Kak. Masih alun, Ara? Masih belum, Kak. Udah keputus kemarin nih, Kak. Oh gitu. Ya ubek lah, Ara. Nggak beko kalau ndak katanya kalau wak ndak absen berarti wak dihitung tidak dinas. Kemudian mungkin dek karena telah masuk ke sistem Sijo untuk absen wakku, jadi mungkin bisa pas kalau Tika masih jadi koordinator ya. Tika nggak tahu. Masih. Selalu suara gitu. Masih. Malu, alun tahu leka. Beko bisa kok Tika posting jadwal dulu. Mungkin yang capek mungkin 3 hari sebelum bulan baru tuh beko wak cali. Kalau misalnya ada kadi ceng-ceng jadwal wak ceng dari awal gitu. Beko kalau lah fix baru diagih ke Kak Mila bila di entry sama si Jo. Soalnya patang tuh ada dari Niope pun lagi tahu kan kalau misalnya awak kan lah ceng jadwal dari awal bulan, tapi di tengah bulan awak ada ceng jadwal, awak harus magih memo gitu Jadi kalau bisa gitu saja sebelum bulan baru ketika share jadwal, beko kalau ada yang diceng awak ceng dari awal gitu. Jadi pas
di jalannya dalam perjalanannya ndak terlalu banyak lah ceng-ceng jadwalnya. Tapi Oke kalau ya, ceng mendadak masih bisa Kak, misalkan bisa. keperluan mendadak terus ceng. Keperluan mendadak bisa. Kan katok niopeh patang tuh aduh Mana mau banyak sore awal. gitu Bisa sih. Tapi beko dek karena si Jo tuh yo mancalia entry absen tuh gitu loh. Jadinya bisa tahu wak kok talai, awak kok nak datang atau baa. Usahakan datang dan pulang harus ceklok. Itu masalah jam kerja. Kemudian untuk cuti melahirkan, diajukan pas awal bulan. Tunggu loh. Mulai cuti melahirkannya dari awal bulan. Misalnya taksiran persalinannya tanggal 10, berarti dari tanggal 1 adalah cuti gitu. Pengajuan cuti tetap dari bulan sebelumnya. Begitupun kalau misalnya taksiran persalinannya tanggal 20 atau 25, berarti memang tetap dari awal bulan. Soalnya awak nak do penggantian untuk yang masuk di tengah bulan atau akhir-akhir bulan. Nak ada penggantian gajinya. Atau mungkin kalau misalnya model Kak Dewi dulu, kok bisa, kalau kawan-kawan yang lain bisa model Kak Dewi dulu, Kak Dewi kan taksiran tanggal 25 nak Kak, tapi Kak tetap mengisi sampai akhir bulan, cuman mungkin Beko tuh bayar dinas saja. Kak, berarti maksudnya kalau taksirannya akhir, boleh masuk sampai pertengahan, cuman bayar tadi Kak, bayar. Itu apa tadi? Kalau yang dari kantor, sebenarnya dari awal bulan lah mengajukan gitu, C. Cuman kalau di awak, kalau kawan-kawan lain setuju sodolahnya, rasanya udah ada. Perpanjangan yang Kak Kican tadi, perpanjangan di belakang. Iya, kalau Kak Dewi patang kan, Kak Dewi taksirannya di akhir kan. Cuman Kak Dewi minta yang untuk 5 hari atau berapa hari Kak Dewi yang nggak masuk tuh diganti diganti duit saja kayak yang dinas gitu. Kalau kawan-kawan yang lain-lain setuju nak masalah seperti itu, kita sih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya keberatan kawan-kawan yang lain, mungkin dari awal bulan sajalah cutinya lah. Tetap intinya mengajukan surat tetap di awal bulan, Kak. Iya, tetap cutinya dari awal bulan. Tapi mungkin untuk save-nya gitu saja lah yo. Tanggal berapapun taksiran persalinannya, cutinya tetap dari awal bulan gitu. Bila tidak mengganggu ke kawan-kawan yang lain, itu saja. Kemudian untuk ibu menyusui, diagih kompensasi sampai umur anak 6 bulan. Jadi dalam artiannya kalau yang berjalan kini sampai darinya mulai masuk dinas sampai umur anaknya 6 bulannya diagih kompensasi dinas pagi gitu. Cuman lah lewat 6 bulan beko masuk sore lah. Kemudian untuk penggantian cuti tidak ada. Seperti yang lah terjadi tahunku, biasanya kan awak mengajukan cuti tahunan tuh 13 hari nak termasuk tanggal merah. Tuh untuk cuti memang kebijakan rumah sakit wak dipotong gaji. Kalau misalnya biasanya kalau Anda ambil cuti ada penggantian cutinya di akhir bulan bara gitu ya. Kini kok nak boleh doh kalau Anda ambil cuti tahun itu tidak ada lagi penggantian cutinya. Jadi kalau bisa mungkin kalau memang awak ada rencana cuti diajukan dari awal tahun saja boleh besok kok nak bentrok cutinya. Yang itu apa ya masalah cuti akhir kan itu kan yang kan PP-nya di akhir bulan, ambil di akhir bulan. Jadi nggak masuk dari awal begitu ya kan? Iya, nggak masuk dari awal bulan doh, gitu sajalah. Tapi kan semua anaknya jadi lama. Jatuhnya mau 2 bulan, anak. Maksudnya kalau 2 bulan susah ditingkatkan anak. Kalau misalkan nyawa mengajukan di awal bulan tapi tetap masuk, nggak mungkin ya Kak ya, dibikin kayak gitu ya. Kalau di peraturan perundang-undangan sebenarnya cuti melahirkan tuh 1,5 bulan sebelum lahir anak dan 1,5 bulan setelah lahir anak gitu. Oh ada aturannya gitu Kak ya? Iya, ada di peraturan perundang-undangannya untuk cuti melahirkan kok. Cuman kalau yang berlaku di awak kan, yang salah moko terjadi adalah bila anak lahir di situ baru mulai cuti. Nah, di situ susahnya. Dek karena tuh awak mengatur jadwal balik gitu. Nah, jadi kebijakannya kalau mau cuti melahirkan diajukan cutinya tuh dimulai dari awal bulan. Jatuhnya gitu kan yang PP-nya dari akhir bulan ini kasihan gitu. Cece nak nanya tuh nya Kak cuti.
calon-calon pengambil cuti. Iya, Cici calon PC tanggal PC tanggal 2 balik Kak, jadi cocok lah kalau Nggak Ici masalah. misalnya ambil cuti Iya, awal bulan. fenomena yang terjadi sepanjang tahunku adalah adanya karyawan yang mengambil PNS atau pekerjaan di tempat lain. Jadi kebijakannya, kau tahu kan apa yang terjadi di 2009 balik dan apa yang terjadi di 2020 masalah karyawan yang mengambil pekerjaan tempat lain. Ke rumah sakit tuh nggak ada dohnya melarang karyawannya untuk hidup yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya Nio bekerja di tempat lain, bilang ke ketuanya dan ajukan pengunduran diri. Jangan tiba-tiba lulus, tuh awak nak lama sedolahnya gitu. Intinya kalau ada yang ikut PNS nak masalah, cuman agih tahu ke ketuanya dan ajukan pengunduran diri. Pengunduran diri itu pas mulai proses PNS pas ujian, pengunduran proses ujiannya atau pas lulus? Dari mulai proses ujiannya, Kak. Soalnya itu dianggap mengganggu jadwal dinas. Soalnya kan Beko banyak ujian-ujiannya sama macam kan. Itu dianggap mengganggu jadwal dinas gitu, Kak. Maka dari awal ajukan pengunduran diri. Kalau ternyata diketahui pas nyolah lulus, pas nyolah lulus kok baru ajukan pengunduran diri kan itu dikenakan sanksi berat, tapi kan nggak tahu hukumannya apa. Atau umumnya jarang dilingkar. Kemudian tanda-tanda vitalnya juga cek kosong. Terus yang cek lainnya kalau status IGD itu tebaknya cek inilah tinggal loh. Ada yang pakai tebak gitu. Itu sih Kak kalau status IGD. Status ruangan, C. Kalau status ruangan tanggal kalau yang Kak tanggal asesmen awal tuh tanggal sama jamnya cok nak dibuat. Terus Iya sih. Terus gue misalnya kalau rujuk, acok lupa itu Kak kalau rujuk asisten rujuk yang baranya pasien berangkat. Di situ dia tahu kan biasanya di asisten rujuk kah atau apa jadinya pasien itu di PPT itu nggak ada endingnya gitu. Nggak tahu coba Aleo, entah pahit, entah pulang, entah meninggal ya. Sama pasti jadinya kok ya. Entah meninggal, entah ACC rujuk, entah nggak jadi rujuk, entah APS-nya kan nggak jelas ya gitu. Terus sama itu perminta apa tuh sio-sio apa tuh transfusi, fungsi, kadang acunya tinggal Kak. Itu sih mengingatkan itu saja. Coba yang nggak ada warna lah ya. Kayak Nadia sudah tembak. Oke deh. Biasanya itu kalau di status IGD itu aku kondisi terakhir saat pindah DC itu kemudian apakah dia dirawat pulang atau dirujuk atau APS. Pokoknya yang ada yang kosong-kosong itu memang harus diisi. Itu Tika kumpulkan dek karena menurut Tika nggak mungkin lah soalnya di atau di chat gitu terlalu panjang. Makanya Tika minta untuk rapat saja. Lah Tika tutup lah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10.